Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa Tuhan Yesus telah menghancurkan kuasa kegelapan dan kehidupan kekal diberikan, dinyatakan, dijanjikan kepada kita. Bantu kami untuk setia kepada janji ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, saya merasa bahwa Paskah hari ini, saat-saat ini adalah dua hal yang menjadi bahan permenungan saya. Terang dan paradoks kehidupan. Terang karena apa? Karena cahaya itu menyinari kegelapan. Terang itu sesuatu yang mencerahkan, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang positif, sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, sesuatu yang terang, sesuatu yang damai. Ya. Terang itu membuat orang damai, membuat orang tenang, membuat orang sukacita, membuat orang, karena ada sesuatu yang lebih daripada yang sudah kita hayati sekarang ini. Ada suatu keselamatan, ada suatu kegembiraan, ada suatu sukacita di dalamnya. Dan saya kira ini merupakan suatu yang kita syukuri dan kita terima karena Tuhan sendiri yang datang dan menyelamatkan dan membebaskan dan menjadi akar bagi kita, ya, untuk melihat kacamata yang lebih luas bahwa, dan ini menjadi abadi karena Tuhan yang bertindak. Hek dies quam fecit dominus. Tuhan bertindak memberikan keselamatan. Dan itu yang pertama. Yang kedua bagi saya adalah penderitaan, wafat, kematian disalib, dimakamkan, dan kebangkitan dan hidup baru. Itu merupakan sesuatu paradoks kehidupan, paradoks terbesar dalam hidup kita. Paradoks yang menunjukkan bahwa kepada kita suatu realitas yang tidak bisa kita mengerti, kita pahami, tetapi sesuatu yang nyata, yang konkret, yang bisa kita rangkul, yang bisa kita peluk, yang bisa kita terima, yang bisa kita cintai. Dan ini semua membuat kita menjadi lebih lebih berbahagia karena konflik itu kita terima sebagai sesuatu yang kita rangkul gitu. Ya. Sehingga, dan karena apa? Karena yang menyelesaikan konflik-konflik paradoks kehidupan itu adalah Tuhan sendiri. Dan ini merupakan suatu misteri yang tidak mudah untuk kita pahami. Dan ketika kita mencoba untuk memahami, maka kita menjadi stres, menjadi tidak gembira, tidak sukacita. Gitu. Jadi para saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga kita belajar melihat, menerima fakta akan paradoks-paradoks kehidupan yang seringkali tidak dapat kita terima, tidak dapat kita mengerti, tidak dapat kita paham. Hanya bisa kita rangkul, kita peluk. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan tetap dalam konteks menerima, mengakui akan realitas kehidupan kita yang tidak mudah itu, dan kita hanya menerima, mengakui, dan mengizinkan dan membiarkan Tuhan menyelesaikan masalah. Kalau kita perhatikan dalam derita yang kita lihat dalam Yesus, ya, kita melihat bagaimana Yesus sendiri memasuki misteri keilahian, misteri kehendak Tuhan yang nggak mampu kita terima dengan kekuatan dan keberdayaan dan situasi kita. Maka kita akan dendam, akan marah, kecewa kepada orang-orang yang mungkin melukai hati kita. Ya, tetapi akhirnya ketika kita belajar taat kepada kehendak Tuhan, Tuhan sendiri yang menyelesaikan itu bagi kita. Maka mari saudaraku, supaya hidup kita menjadi hidup yang lebih tenang, lebih damai, mari kita rangkul, kita embrace, kita peluk. Ya, segala sesuatu yang tak dapat dan tak mampu kita terima dengan sebaik mungkin. Semoga Tuhan membuka mata kita untuk melihat
menyadari, dan itulah terang keselamatan. Tuhan yang menerima, mencintai, mengasihi kita seperti yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga kita belajar merangkul paradoks-paradoks kehidupan kita yang tak mampu kita terima dengan sepenuh hati. Hanya Tuhanlah yang membebaskan, menyelamatkan kita. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.